sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber, bahkan kami percaya bahwa Engkau sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Inilah pujian kami, ini hati kami Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau datang di hadapan Tuhan, karena kami mau bersyukur kepada Engkau atas segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini ya Tuhan, bahkan selama 1 bulan yang telah kami lalui Tuhan, di tahun yang baru, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, berbicaralah bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara bagi kami, sehingga setiap kami yang ada pada saat ini, yang mendengar firman Tuhan, baik yang ada di tempat ini bahkan yang mengikuti ibadah ini secara online, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua boleh diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan pada saat ini ya Tuhan, kami sama-sama, kami sepakat di dalam ruangan ini Tuhan. Kami mau usir, kami mau tolak, patahkan di dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh hadir, kita boleh ada di tempat ini. Saya percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik, yes. Kok lemas sekali? Baru 1 bulan, ini kita masuk di bulan Februari, kenapa lemas? Ya, ayo kita harus semangat. 1, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik, yes. Kembali yang paling mulia Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah melewati Januari dan kita masuk ke dalam bulan Februari. Ya, bulan Februari adalah bulan kedua di tahun 2023. Saudara, tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah menolong kita selama 1 bulan sebelumnya, kita percaya juga bahwa di bulan ini Tuhan juga pasti tolong kita. Amin. Ya, di bulan ini juga pasti Tuhan tolong kita. Apapun pergumulan kita, kita akan mampu melewati setiap hal itu bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih ya, bulan kemarin sepanjang bulan Januari kita berbicara tentang bagaimana kita intim dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup intim dengan Tuhan, supaya apa? Kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan, hubungan kita semakin baik dengan Tuhan. Kalau hubungan kita semakin baik dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama juga akan semakin baik. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, ya, ketika kita hubungan kita dan komunikasi kita baik dengan Tuhan, saudara, maka kita melihat, kita belajar ada rencana-rencana Tuhan yang disampaikan bagi kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, itulah yang akan Tuhan sampaikan kepada kita ketika kita hidup intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kehidupan yang intim itu sangat penting, saudara. Ya, sangat penting kita membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, itulah sebabnya kita ada doa, ya, ada doa dari hari Senin sampai Kamis, saudara. Ya, lalu kemudian ada doa hari Jumat, doa dan doa terus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Makanya itu yang saya katakan bahwa di dalam kehidupan kita, ya, bahwa doa itu, orang percaya berkata bahwa doa itu adalah nafas, ya, nafas hidup. Nanti saudara, kalau kita tidak berdoa dalam 1 hari, kita tidak bernafas, atau memang kita suka tahan nafas, ya. Nah, kadang kita menjadi orang yang suka tahan nafas. Ada yang sudah mulai coba-coba tahan nafas. Oh, saya udah bisa tahan nafas 5 menit kok, gitu ya, nggak mati bisa tahan nafas. Dan ya, kalau coba seharian kita
Bukan kitanya yang mati kalau kita nggak berdoa, bukan jasmaninya ini, tapi rohani kita akan semakin lama akan semakin redup. Ya, semangat kita semakin lama akan semakin mulai pudar. Yang tadinya kita berapi-api akan semakin redup kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, di awal tahun, ya, di awal tahun kita berbicara tentang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang menjadi kehidupan kita ke depan. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, di bangsa kita, di negara kita ini, di daerah kita, bahkan mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan besok pun kita nggak tahu yang terjadi. Sebentar dari sini juga kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saudaraku yang terkasih, ya, itulah sebabnya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, di bulan ini kita berbicara tentang bagaimana kita setelah kita memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan, kita hidup bukan lagi menurut kehendak kita, tapi mari kita hidup berjalan dalam rencana Tuhan. Setiap orang yang dekat dengan Tuhan akan berjalan dalam rencana Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang belum mengetahui hal-hal seperti ini. Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya? Ya, ketika kami dulu sebelum kami masuk ketika kami belum fokus di dalam melayani Tuhan, kami punya banyak rencana yang luar biasa. Ya, sesuai dengan pekerjaan kami, sesuai dengan pikiran kami, sesuai dengan kapasitas kami. Wow, saudara, saya berkata bahwa kami bisa hidup dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, dengan kapasitas yang sudah Tuhan percayakan, dengan pemikiran yang sudah Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata semua rencana-rencana itu adalah ya membawa kita kepada kegagalan. Ya, saudara yang terkasih, banyak orang gagal dalam hal ini karena apa? Banyak orang karena mengandalkan kepintaran, mengandalkan kehebatan. Ada banyak orang juga yang mengandalkan keuangan. Ya, nggak masalah, uang banyak. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita tidak andalkan Tuhan dalam hal ini, maka kita akan menuai semua kegagalan. Tidak ada rencana-rencana. Bapak Ibu Saudara, tidak ada rencana-rencana. Adakah rencana-rencana manusia ini yang luar biasa yang tidak pernah gagal? Oh, rencana saya selalu tepat, Pak. Prediksi saya pun selalu tepat. Wow. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tapi hanya satu yang saya lihat, bahwa apa yang tidak pernah gagal, ya, ternyata hanya rencana Tuhanlah yang tidak pernah gagal dalam hidup ini. Rencana manusia gagal, ya. Makanya saudaraku yang terkasih, ada orang berencana dalam rumah tangga, tapi rumah tangganya menjadi kacau. Ya, ada orang yang berencana dalam usaha, usahanya bangkrut. Ya, ada orang yang berencana di dalam pekerjaan, ya, besoknya nggak tahu. Ya, apa Ibu Saudaraku yang terkasih, yang pada akhirnya, ya, kita harus mengetahui bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup saya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa setiap kita, ketika kita menciptakan sesuatu, ya, saudara pernah tidak bercocok tanam? Pernah ya? Menanam sesuatu, saudara pasti punya tujuan untuk tanam. Betul? Betul? Saudara pelihara sesuatu, saudara pasti punya tujuan untuk pelihara. Kalau yang pelihara babi tujuannya supaya kaya gitu. Babinya gede dijual, ya. Benar nggak? Iya dong. Ya, ada, terserah mau pelihara babi ngepet juga nggak apa-apa, ya. Ya, tapi kalau misalnya pelihara babi yang asli, saudara itu yang terkasih, ya, tujuannya cuma satu, ya, jual dapat banyak uang, ya. Sampai sekarang ada juga pelayan Tuhan, kalau ditanya kamu mau didoain apa, jadi kaya Pak, wow, luar biasa sekali, ya. Ini udah jadi cita-cita. Tapi adakah kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita? Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya,
Mari kita buka dulu firman Tuhan, ya. Sebelum kita jauh lebih dalam, kita mau buka firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 11 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yeremia Sudah? Dimulai dari ayat 11. Ini sih dari ayat 10 sih boleh gitu ya, tapi kita ambil dari ayat 11-nya saja sampai dengan ayatnya yang ke 14. Oke, sudah. Kalau sudah kita baca pergantian 1, 2, 3. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, nah ini dia Yeremia pasal 29. Nah, ayatnya yang 11 sampai 14. Kan tadi saya sudah bilang. Apa saudara tidak dengar? Ayat 11 sampai 14. Itu dia. Kan kalau saudara tidak dengar, kalau saudara harus suruh saya ulang, istri saya marah di rumah nanti. Gitu. Berarti kok nggak jelas tadi ngomong, katanya. Kalian buat kami berantem ya. Aku udah takut dia lihat. Ya, oke, sudah. Sudah, kita baca. Oke. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Haleluya, amin. Yang terakhir itu kamu. Ya, saya itu kalau kita baca firman Tuhan, kalau lagi rame-rame ada yang cuma kamu, ya. Awalnya doang kita serentak, habis itu udah kocar kacir kita, ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Tapi lain kali begini ya, kita baca firman Tuhan. Karena apa? Kita menghormati firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, ya. Jadi kita harus bacanya dengan baik, ya. Puji nama Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih, ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kita pada hari ini, ya. Ada apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Dan bagaimana kita bisa berjalan di dalam rencana Tuhan, ya. Kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Kenapa saudara? Karena apa? Karena rencana-rencana kita banyak yang gagal, ya. Rencana-rencana kita banyak yang gagal, sehingga membuat kita menjadi frustasi, ya, membuat kita menjadi orang yang pesimis, membuat kita menjadi putus asa, kecewa. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini tidak boleh terjadi bagi setiap orang percaya. Orang percaya harus tahu bahwa Tuhan punya rencana di dalam hidup. Ada amin? Ya, saudara diciptakan bukan tanpa tujuan, ya. Saya dan saudara diciptakan bukan tanpa tujuan.
Makanya saya katakan tadi bahwa ketika kita menanam sesuatu, kita pasti punya tujuan. Ketika kita berusaha, ketika kita pelihara sesuatu, kita pasti punya tujuan. Ya, kita pelihara anjing supaya nggak boleh datang maling di tempat kita, betul? Ya, kita pelihara apa lagi? Ya, kita pelihara harimau. Nggak ada harimau, ya, gitu ya. Kalau OMG pelihara harimau, nggak ada yang datang, ya, ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita pelihara apa saja, semua pasti punya tujuan. Apalagi kalau kita menciptakan sesuatu, ya, kita menciptakan sesuatu. Oh, saya mau, ya, saya mau goreng, ya, mau bikin kue bolu. Untuk apa? Kalau bagus nanti dijual. Pasti tujuannya ada. Demikian ketika Tuhan menciptakan kita, saudara. Saya ciptakan Naso ini punya tujuan apa? Untuk tujuan apa? Saya ciptakan Regina untuk tujuan apa? Saya ciptakan Pak Ano untuk tujuan apa? Kokoso untuk tujuan apa? Ya, saudaraku yang terkasih, masing-masing setiap kita Tuhan punya tujuan. Ya. Dan saudaraku yang terkasih, ini yang Tuhan inginkan supaya kita hidup dalam rencananya itu. Oleh sebab itu, saudara, tema kita adalah berjalan di dalam rencana Tuhan. Kenapa? Kalau kita berjalan dalam rencana kita pasti mentok. Kita pasti tidak mentok. Oh, ada orang sukses. Oh ya, ada. Ya, ada orang-orang yang tidak berjalan dalam rencana Tuhan, tetapi ada firman Tuhan juga yang menyatakan ada banyak orang yang berpikir bahwa jalannya lebar dan lurus, tapi ujung-ujungnya mau. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sudah terlalu banyak. Sudah, di sisi lain ada banyak orang yang tidak mengetahui akan hal ini. Ya, ada juga banyak orang yang tidak kunjung berani mengambil keputusan di dalam hidupnya. Apa yang harus dikerjakan? Kenapa? Karena menunggu jawaban Tuhan. Ya, sampai mau nolong orang pun, maaf ya, kita doa dulu. Ya, tunggu jawaban Tuhan. Ya, besok datang ada orang yang minta tolong lagi, gimana? Tuhan belum jawab, Pak, nanti dulu. Ya, tunggu jawaban Tuhan. Ya, tunggu jawaban Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, ada juga orang yang berkata, oh kamu mau melayani? Ya Pak, ya tapi saya berdoa dulu, ya, bisa baik, ya, melayani ya, jadi pendoa ya, tapi saya tanya Tuhan dulu, apakah Tuhan setuju saya jadi pendoa atau tidak? Rohani memang, tapi ini menjadi satu alasan. Ada banyak orang Kristen bersembunyi di balik tentang apa? Saya tanya Tuhan. Ya, kadang-kadang kita tidak mau menolong orang lain lagi. Kenapa? Karena Tuhan belum kasih kita jawab. Padahal hati kita bertanya, kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Saudara yang terkasih, ini yang harus kita pelajari dalam hidup ini, ya. Sehingga kita kerap kali tidak bisa memberikan satu keputusan karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah, ini yang Tuhan, mengetahui rencana Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mengetahui rencana Tuhan adalah hal yang sangat penting, yang membuat kita bisa melangkah dengan berani dan penuh keyakinan. Ya, selama hal itu disertai dengan iman yang penuh. Makanya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, anak-anak muda saya pesan, ya, sebelum janur kuning berkembang, udah usah pikirkan. Ya. Kenapa apa yang kita rencanakan belum tentu itu bisa terjadi? Karena saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa bagi kita. Amin. Kencang banget tuh aminnya ya, sampai. Saudaraku yang terkasih, ya, ini yang harus kita sampaikan, ini yang harus kita ketahui, mengetahui rencana Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak mengalami kekecewaan. Yang saya tahu begini,
rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Maka itu, saudara, kalau rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, berjalanlah dalam rencananya Tuhan. Berjalanlah dalam rencananya Tuhan. Ya, saudara, kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan, bagaimana apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, rencana Tuhan itu sangat indah buat setiap kita. Pertama, saudara, rancangan indah Tuhan itu bagaimana supaya kita menjadi, ya, bukan hanya memiliki damai sejahtera, tetapi bagaimana kita menjadi pembawa damai sejahtera bagi setiap orang. Ya, dia berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan merancang kita supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki damai sejahtera. Sebelum kita memberitakan damai sejahtera kepada orang, maka kita dululah yang akan harus memiliki damai sejahtera. Ada banyak orang hanya memberitakan damai sejahtera, dia sendiri tidak sejahtera dalam hidup. Nah, kata-kata damai sejahtera ini tidak bisa dilihat oleh hal yang namanya materi, bukan ukurannya. Orang damai sejahtera kalau uangnya sudah banyak. Saudara, ada orang yang berkata begitu, kalau uang sudah banyak, maka saya sejahtera lah hidup. Siapa yang menjamin uang banyak itu punya damai sejahtera? Ya, lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya. Satu kisah waktu itu ada seorang jenderal yang punya banyak uang, ya. Seorang pengusaha yang punya banyak uang, saudaraku yang terkasih, ya. Ketika dia punya banyak uang, dia punya segala-galanya, ya. Pada akhirnya dia tidak bisa tidur, ya. Dia tidak bisa tidur, akhirnya dia sewa pengawal, ya. Dia sewa pengawal supaya mengawal dia kemana-mana. Kenapa? Karena dia takut, ya. Jangan saya dibunuh dari belakang atau dari depan, ya, atau saya ditembak. Maka dia itu sewa pengawal, saudara. Rumahnya dijaga, ya. Seperti malaikat surgawi mengelilingi rumah, ya. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua dijaga. Saudara, uang banyak dihabiskan untuk pengawal, saudara. Ada dia memiliki ketenangan, enggak? Dia berkata bahwa ternyata uang banyak itu bukan jaminan kita punya damai sejahtera. Justru ketika itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hidup tidak tenang, kemana-mana khawatir, kemana-mana takut, ya. Kalau tidak ada pengawal di sampingnya, dia takut. Bapak Ibu Saudara, makanya saya katakan, ya, itu bukan ukuran damai sejahtera. Tapi ukuran damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita, saudara, adalah damai sejahtera ketika kita ada di dalam keadaan sulit sekalipun, kita masih mampu tersenyum. Itu namanya luar biasa. Amin. Saudara pernah mengalami kesulitan? Semua pasti. Tapi saudara pasti, saya percaya bahwa ketika kita mengalami kesulitan, yang ada kita adalah bersungut-sungut. Kenapa ini? Kenapa harus terjadi? Ya, saudara, kalau kita bisa tersenyum dalam setiap masalah yang kita hadapi, bukan kita memanas-manasin orang, enggak. Itu orang udah tahu salah masih tersenyum, bukan, enggak. Bukan masalah salah gitu, tapi kesulitan, ya. Nah, Tuhan hanya dalam rencana Tuhan kita itu memiliki damai sejahtera dan kita menjadi pembawa damai sejahtera. Setiap kita, saudaraku yang terkasih, kita harus menjadi pembawa damai sejahtera bagi banyak orang. Jangan kita menjadi pembawa pemecah, perpecahan, ya. Jangan kita menjadi orang yang membawa geng, ya. Kubu ini dan kubu itu, enggak, ya. Tapi kita harus menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Di dalam Tuhan tidak ada kubu-kubuan sebenarnya, ya. Seperti yang terjadi di Korintus, ya. Saudara, saya golongan Paulus, saya golongan Apolos, saya golongan apa lagi? Saya golongan darah A, ya. Saya golongan darah B, O, ya.
Saudara, tidak ada. Tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita, kita menjadi pembawa damai sejahtera. Ya, membawa damai sejahtera, saudara. Itu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Tuhan tidak pernah ajarkan kita untuk bergosip, untuk memecah belah, tidak. Tuhan tidak pernah ajarkan kita bagaimana menyakiti orang lain, tidak. Bagaimana balas dendam, tidak, saudara. Tapi Tuhan ajarkan kita bagaimana kita membawa damai sejahtera. Ada banyak orang yang tidak punya damai sejahtera dalam dunia ini, terlebih saat-saat sekarang ini, ya. Orang kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Berita. Saya ternyata heboh sekali, saudara yang terkasih, bahwa saya dengar, saya pergi ke di tiap-tiap tempat mendengar juga khotbah, saudara, masing-masing berbicara bahwa tahun 2023 adalah tahun gelap. Wow. Ya, kalau malam pasti gelap, tapi kalau siang pasti terang. Ya, si Tuhan. Yang saya tahu hanya itu. Tapi saya mau katakan, saudara, apapun keadaan, apapun kondisinya, ya, ingatlah bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Lihat, rencananya supaya kita punya damai sejahtera. Ya, tidak hanya punya, tetapi bisa berbagi damai sejahtera. Ya. Yang kedua, saudara, kita lihat di ayat selanjutnya, saudara, ketika kita baca firman Tuhan ini, dia katakan, aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Artinya Tuhan tahu bagaimana hidup kita ke depan, bagaimana apa yang harus kita jalani supaya mencapai tujuan itu. Ya, tadi yang pertama adalah ya supaya kita memiliki damai sejahtera. Yang kedua, saudara yang terkasih, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya, hari depan yang penuh pengharapan. Ada banyak orang, saudara, ya, ketika merasa gagal, bingung, bagaimana masa depan saya nanti. Ketika harus berhenti dari pekerjaan, ketika di PHK dari pekerjaan, udah bingung, ada istriku mau makan apa? Ya, bagaimana hidup saya ke depan? Bagaimana biaya jajan-jajan saya ke depan? Aduh, yang dipikirkan jajan-jajan. Saudara yang terkasih, frustasi melanda ketika kita mengalami hal. Ya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tujuan Tuhan supaya kita punya masa depan yang penuh pengharapan. Jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak merencanakan kita supaya tidak punya masa depan. Ya. Bagaimana kabarmu? Masa depan suram, Pak. Ya. Nggak ada, saudara. Ya. Meskipun seolah-olah sepertinya suram harusnya. Tapi saudara, ketika kita ada dalam Tuhan, ya, maka itu penuh dengan pengharapan. Nah, kita lihat, saudara, bagaimana kita mendapatkan, ya, bagaimana kita hidup dalam tujuan ini. Tujuan Tuhan yang pertama tadi apa? Supaya kita punya damai sejahtera. Yang kedua, supaya kita apa? Pengharapan. Supaya kita memiliki pengharapan. Itu yang Tuhan, itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu yang menjadi tugas kita ke depan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di ayat selanjutnya, untuk kita bisa memperoleh hal itu, Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya kita baca. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata firman Tuhan sampaikan bagi kita, ya. Ketika kita mau mengalami hal, ya, di mana kita masuk dalam rencana Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Hal itu akan terjadi kalau kita datang berseru kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak pernah berseru kepada Tuhan, saudara, kalau kita tidak pernah, itu saya katakan tadi, kalau kita nggak pernah berdoa sama Tuhan,
Jangan harap masa depan kita baik. Ya. Makanya sering sekali terjadi jemaat menyalahkan gereja, menyalahkan hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Hamba Tuhan hanya sampaikan, hanya berdoa. Aduh, padahal hidup saya ini, sakit saya nggak sembuh-sembuh. Padahal saya udah datang sama pendeta itu, nggak benar tuh pendetanya, doanya nggak benar. Ke gereja itu nggak benar, gerejanya. Saya datang ke situ nggak sembuh, saya ternyata nggak benar. Saya mau pindah lagi ke tempat lain. Yang disalahkan orang lah, orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, kita sendiri nggak mau doa sama Tuhan, tapi kita senang sekali. Banyak orang seperti itu, senang didoakan tapi nggak mau berdoa. Ya, kayaknya ada banyak orang kalau misalnya, kita doa yuk, ya Pak, titip doa ya. Kalau udah titip berarti dia tidak ada, dia nggak mau doa. Ya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sampaikan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar. Artinya saudara, kita bisa berjalan dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu tergantung daripada kita sendiri. Ya. Hamba Tuhan, gereja itu hanya sebagai pendukung, saudara. Gereja tempat di mana kita mendengar firman Tuhan. Hamba Tuhan hanya sebagai alat untuk kita didoakan, mendukung kita dalam doa. Tapi intinya adalah kita sendiri. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Itu yang pertama, kita harus datang berdoa. Yang kedua, saudara, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara, saya percaya bahwa kita datang di tempat ini adalah untuk mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, betul? Tapi saudara, siapa yang bisa menjamin bahwa saudara datang sungguh-sungguh untuk cari Tuhan? Ya? Siapa yang menjamin bahwa kita datang dalam ibadah ini adalah sungguh-sungguh cari Tuhan? Ya? Maka firman Tuhan katakan, apabila kamu mencari aku dan menemukan aku. Artinya saudara, tidak hanya datang berdoa, tetapi kita datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Jiwa yang remuk, hati yang hancur. Itulah yang Tuhan inginkan ketika kita datang kepada Tuhan. Ya. Ada orang datang ke dalam ibadah itu, kenapa? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hanya ingin sekedar pamer. Mungkin dia punya sepatu baru, atau jas baru, atau punya dasi baru, kan gitu kan? Ya, supaya saya mau datang gitu loh. Atau cuma unjuk gigi doang, saya punya lipstik baru, bibir saya merah merona, ada bunga baru, ya, apalagi ada rambut baru, warna baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tapi kita nggak tahu siapa yang bisa menjamin bahwa kita datang dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan sampaikan bagi kita, ya, untuk kita bisa berjalan dalam rencana Tuhan. Ya, saudara, pertama kita harus datang dan berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur dan jiwa yang lemah. Itu artinya kita datang dengan penuh pengakuan bahwa hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ya. Jangan nanti gara-gara lagi jatuh cinta hanya Dialah, bukan Allah, tapi hanya Dialah Tuhan. Ya. Sering sekali saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, artinya saudara, ketika kita sudah mengetahui dan masuk dalam rencana Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, jangan menyerah karena ada penghalang. Ya, tidak boleh menyerah. Ya, saya lihat saudara, ada banyak orang begini, sudah melayani Tuhan lalu kemudian datang, aku udah gak mau melayani ya. Kenapa? Capek. Ya. Kenapa harus capek? Jangan menyerah. Melayani Tuhan itu jangan menyerah apapun penghalang. Ya,
Jangan hanya gara-gara urusan dunia lalu kemudian kita berhenti melayani Tuhan. Ya, ya. Jangan gara-gara ditinggal ditinggal kekasih lalu kemudian berhenti melayani Tuhan. Malah, ya, semakin semangat malah, ya, supaya, ya, kita bisa memberikan yang terbaik sama Tuhan. Jangan menyerah. Yang ketiga, saudara, hidup dalam. Yang keempat adalah hidup di dalam firman Tuhan. Ya, jadi saudara berjalan dalam rencana Tuhan. Ya, saya percaya saudara ingat tadi bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Rencana Tuhan dalam hidup kita supaya kita punya damai sejahtera. Tidak hanya damai sejahtera yang kita punya, tapi kita juga bisa membagikan damai sejahtera. Ya, yang kedua saudara, tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Nah, untuk mencapai semuanya itu ada 2, ada 3, ada 4 yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tadi apa? Datang dan berdoa. Ya, yang kedua datang mengakui kepada Tuhan bahwa Dialah segala-galanya dalam hidup. Yang ketiga saudara, bahwa jangan menyerah apapun yang terjadi, jangan menyerah. Yang keempat, hiduplah dalam firman Tuhan. Ya, hidup dalam firman Tuhan artinya saudara cintai firman Tuhan. Ya, jangan sampai saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, buku Alkitab saudara yang ada di rumah bersih, ya, tertata rapi di lemari, ya, karena tidak pernah disentuh. Ya kan memang ada elektronik sekarang, Pak. Iya benar. Saudara itu yang terkasih, ya, saya boleh bawa ini, tapi kalau saya di rumah itu saya baca Alkitab. Supaya apa? Alkitab saya bisa nanti kalau sudah rusak diganti lagi. Ya, seperti itu, saudara. Ya, oleh sebab itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, saya hanya sampaikan bagi kita bahwa kalau kita benar-benar cari Tuhan, kalau kita benar-benar datang dan berseru kepada Tuhan, nah saudara, kita bisa melewati setiap perjalanan dalam hidup ini. Berjalan dalam rencana Tuhan bukanlah hal yang mungkin sulit bagi kita kalau kita taat sama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, itu firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan